warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan berbasis coaching. Dan ini merupakan salah satu tahapan alur pembelajaran demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Citra Sintia Dewi, dari SMP 2 Solokan Jeruk, dan Bu Dede Yulianti dari SDN Rancaikek 7, lalu Bu Rianti Sripatiwi dari SDN Solokan Jeruk 5. Dan fasilitator kami adalah Bu Elvianti, dengan pengajar praktik kami adalah Bapak Firman. Baik, untuk putaran yang pertama, saya di sini akan berperan sebagai pengamat, dan Ibu Rianti sebagai coach, Ibu Dede sebagai coaching. Baik, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rianti. Iya, Bu. Baik, saya di sini akan berperan sebagai pengamat ya, Bu. Siap, Bu. Oke, saya mau bertanya dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita laksanakan, Bu. Iya. Baik. Boleh Ibu jelaskan dulu tentang rubrik penilaiannya seperti apa, Bu? Rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu ketika menggunakan alur tirta ya, Bu. Nah, karena di dalam alur tirta semua harus mencakup. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan, setiap alur tirta harus dibuat dengan sedemikian rupa agar percakapannya terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan coach saya nanti bisa menjawab dengan tugas, Bu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali, Bu. Selanjutnya, Bu, ada kompetensi coaching apa ya yang ingin Ibu kembangkan pada praktik kali ini, Bu? Pertama, tentu saja 3 kompetensi yang harus kita miliki. Pertama, ada kehadiran penuh ketika kita mengcoaching. Tentu saja kita harus konsentrasi penuh mendengarkan apa yang coach utarakan. Terus yang kedua, mendengarkan aktif, Bu. Selain kita konsentrasi dalam satu tempat, juga mendengarkan apa yang sedang coach ungkapkan dan juga coach rasakan. Nah, di sana timbul pertanyaan-pertanyaan aktif untuk coach mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Dan yang terakhir tentu saja dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memancing kompetensi yang dimiliki ataupun kemampuan yang dimiliki coach itu sendiri, Bu. Seperti itu yang saya konsep. Bu Rianti. Dari 3 itu nih, Bu Rianti, kira-kira mana nih yang akan secara spesifik yang akan diobservasi oleh Ibu nih? Dari ketiga itu yang mana kira-kira, Bu? Saya akan mengutamakan dulu mendengarkan aktif, Bu, karena dengan cara kita mendengarkan kita akan lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh coach itu sendiri. Gitu, sehingga dari mendengarkan aktif mudah-mudahan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali, Bu. Seperti itu harapan saya. Oke. Terakhir nih, Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu laksanakan seperti apa nih, Bu? Indikator ketercapaiannya. Ketika indikator ketercapaiannya ya, menurut pendapat saya, pemahaman saya sih ketika coach bisa membuat sebuah rencana atau coach laksanakan. Nah, itu menurut saya sudah terjadi, sudah tercapai ya, Bu, indikatornya. Karena di dalam pertemuan ini tentu yang diharapkan coach adalah sebuah solusi yang sesuai dengan harapan-harapannya, Bu, seperti itu. Nah, menurut saya indikator yang seperti itu menurut saya sudah cukup gitu, Bu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya, Bu Rianti. Baik, kita mulai saja ya. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Jadi silakan Bu Rianti dan Bu Dede untuk melakukan percakapan coaching. Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Citra. Baik, Assalamualaikum Ibu Rianti. Waalaikumsalam, Bu Dede.
Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah nih baik. Gini Bu Rianti, nih Ya, saya menghubungi Ibu malam ini karena memang ada sesuatu yang ingin disampaikan nih, dibicarakan berdua dengan Ibu nih. iya boleh boleh Bu. Ada apa nih Bu Dede? Sedang galau ya Bu? Iya nih kelihatan ya saya sedang galau. Gini ya Bu ya, eh Betul. iya Iya. sekarang kan aktivitas saya tuh sedang padat gitu ya. Ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, kemudian tugas utama saya sebagai pendidik juga harus berjalan dengan baik. Kemudian ada tugas tambahan yaitu tugas di keluarga gitu. Nah, rasanya tuh kadang untuk mengerjakan tugas-tugas itu semangatnya turun drastis gitu, Bu. Saya pengen ada solusi dari itu gitu. Ini mengenai tujuan Ibu, kegalauan Ibu ya, ketika membagi waktu antara tugas dan kewajiban ya Bu, karena tugas juga merupakan kewajiban kita. Mungkin berbeda tempat saja. Seperti itu ya Bu ya, pertemuan kita Betul, kali ini. betul Bu. Nah, Ibu apa apa ya kegalauan Ibu ya. Nah, yang ingin Ibu capai sebenarnya apa Bu? Uh, yang ingin saya capai ya dari percakapan ini saya ingin menemukan solusinya biar nggak galau lagi, biar semangatnya on lagi gitu. Ketika saya sudah aduh capek nih banyak tugas gitu, tapi pengen semangatnya naik lagi gitu. Jadi ukur bisa membuahkan hasil semangat Ibu kembali lagi begitu ya Bu ya? Betul, betul sekali Bu. Nah, menurut Ibu nih, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk meningkatkan semangat Ibu nih dalam menghadapi situasi yang terbagi lah, boleh dibilang seperti itu ya Bu ya? Kesempatan yang saya miliki mungkin sekarang satu-satunya gitu ya, saya harus mungkin mengatur waktu dulu gitu ya, mana yang harus saya utamakan, mana yang jadi kedua, mana yang jadi ketiga untuk dilaksanakan agar semuanya tercapai dengan baik dan ke sayanya juga jadi semangatnya tetap ada gitu, nggak kalau ada satu yang tidak terlaksana biasanya menurunkan semangat saya gitu Bu. Jadi idealnya Ibu tuh ingin semua tidak mengganggu. Nah, menurut Ibu nih, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya mungkin lebih ke saya tuh biasanya ada menyemangati diri sendiri gitu ya. Tapi kadang kalau misalkan ada tugasnya terlalu banyak, itu saya down lagi. Tapi selalu ada sedikit harapan gitu. Saya menyemangati diri saya gitu bahwa ayolah ini pasti bisa kok, pasti terlaksana dengan baik gitu Bu. Mungkin kekuatannya ada keyakinan yang tetap ada di diri saya gitu untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas gitu Bu. Setiap tugas-tugas ya. Nah, kemungkinannya kira-kira besar itu tidak Bu? Peluang yang bisa Ibu ambil gitu ketika menyemangati diri sendiri. Sebetulnya kalau ditambah lagi ada dukungan dari orang lain gitu ya, dari keluarga, dari teman, itu berpeluang besar gitu saya meningkatkan semangat saya. Tapi kalau respon dari orang sekeliling sedang tidak baik, ya mungkin peluangnya kecil gitu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini memang banyak support gitu ya dari keluarga ataupun teman gitu, Bu. Iya, nih kira-kira hambatannya nih, gangguan ya untuk Ibu meraih tujuan tersebut, kira-kira apa nih Bu? Kan kata Ibu tadi bahwa keluarga itu bisa mendukung ketika sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi ketika halo Bu, Ya, Bu. saya terpental ya, Iya. sinyalnya jelek ya. Maaf ya Bu, Apa, kita sedikit lanjut aja, Bu, terputus. nggak apa-apa. Tadi kita sampai di mana ya Bu? Ya, kita sampai di mana tadi?
Oh, yang hambatan tadi ya Bu ya. Iya, iya hambatan. Kadang juga ketika tidak sejalan melemahkan ya Bu ya. Karena ya itu juga yang saya rasakan. Nah, kira-kira untuk hambatan yang paling berat nih yang bisa Ibu dalam mencapai tujuan itu seperti apa Bu kira-kira? Hambatannya ketika saya berekspektasi bahwa keluarga saya, rekan kerja saya itu bisa mendukung dengan penuh, ternyata keluarga saya ataupun rekan saya juga mempunyai kesibukan tersendiri gitu. Jadi tidak bisa mensupport saya, kemudian membantu tugas-tugas saya gitu. Nah itu menjadi hambatan terbesar gitu, karena tempat saya meminta tolong atau meminta semangat, nyatanya memang punya kesibukan tersendiri gitu, masing-masing antar keluarga dan teman-teman, seperti itu Bu. Betul. Kira-kira apa solusinya tuh Bu ketika kondisi itu terjadi? Kembali lagi ke semangat yang tadi sedikit kata saya yang selalu saya punya gitu ya. Mungkin kalau saya lihat saya melihatnya tujuannya mungkin ya. Kalau sudah semuanya sibuk, gak ada yang membantu, saya lihatnya bahwa saya punya tujuan nih mengerjakan A, B, dan C itu punya tujuan ke depannya. Saya melihat itu mungkin tujuannya agar sedikit menaikkan lagi semangat saya gitu ketika keadaan memang sedang buruk-buruknya. Mungkin seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nih, apa nih rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira apa nih Bu? Rencana Ibu? Apa ya Bu ya? Kalau rencana mungkin satu itu saya membuat list dulu mungkin ya, kegiatan mana yang harus saya dahulukan dengan due date-nya gitu. Misalkan di sekolah ada hal yang harus dikerjakan dengan rentang waktu sampai hari apa, mungkin saya harus catat lebih dahulu, kemudian yang memang terbatas waktunya saya catat terlebih dahulu, dan yang misalkan waktunya agak longgar mungkin saya simpannya di tahapan di bawah gitu. Mungkin mengatur jadwalnya dulu gitu yang saya lakukan, Bu. Jadi memanajemen dulu ya Bu ya, mana dulu Betul. skala prioritas yang harus didulukan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih Bu ya, skala prioritas yang seperti apa nih? Adakah prioritas utama kita itu apa Bu? Yang tadi sudah Ibu rencanakan. Kira-kira prioritas yang mana dulu nih yang akan Ibu kedepankan? Kalau berbicara soal prioritas, mungkin tadi ya saya membuat jadwalnya harus tersusun dulu nih betul-betul gitu. Saya lihat dulu jangka waktu yang saya harus mengerjakan itu mana nih yang paling duluan akan berakhir gitu. Karena dengan mencatat seperti itu, nanti saya bisa tersusun mengerjakannya dan tidak keteteran waktunya. Mungkin seperti itu, Bu. Berarti itu ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana jangka waktunya? Apakah Ibu punya rentang waktu untuk hal tersebut, Bu? Kalau rentang waktu mungkin untuk menyelesaikan itu saya coba 1-2 minggu dulu gitu ya. Saya coba susun, kemudian saya lihat nanti apakah berhasil atau tidak gitu ya yang saya lakukan itu gitu. 2 minggu ya, 1-2 minggu ya Bu ya, rencananya seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, ukuran keberhasilan rencana kita itu seperti apa nih Bu? Kalau dalam kurun waktu tersebut, menurut Ibu sudah berhasil atau tidak gitu? Ukurannya apa tuh Bu kira-kira? Ukurannya mungkin ketika saya merasakan bahwa diri saya mampu menyelesaikan setiap tugas dengan teratur gitu ya, terstruktur, kemudian diri sayanya juga semangatnya tidak down gitu. Tetap ada semangat di dalam diri saya, mungkin itu bisa dikatakan bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan berhasil gitu Bu ya. Betul sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, komitmen apa terhadap rencana aksi kita tersebut nih Bu? Setelah kita merencanakannya dan sebagainya. Komitmen apa nih Bu? Komitmennya mungkin harus yakin gitu ya Bu. Saya harus yakin bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil gitu. Dengan sungguh-sungguh melakukan setiap tahapnya, setiap apa yang sudah saya rencanakan,
mungkin insya Allah itu akan berefek baik gitu ya di penyelesaian masalah ini gitu. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Yang membantu tentunya keluarga. Kalau untuk dari pekerjaan rumah, kemudian sekolah dan tugas-tugas lain sebetulnya pokoknya di keluarga gitu. Dukungan keluarga yang paling besar. Kemudian kalau tugas di sekolah bisa meluas lagi, orang-orang di lingkungan sekolah juga itu berpengaruh besar gitu. Memang alhamdulillahnya banyak yang mendukung gitu, maupun di rumah atau di sekolah gitu. Jadi keluarga itu kira-kira suami atau orang tua Bu yang bisa mendukung atau seluruh keluarga mungkin? Seluruh mungkin ya Bu ya, seluruh keluarga baik itu suami ataupun orang tua itu berperan banyak gitu ya untuk membantu saya gitu Bu. Ya, tidak bisa hanya diandalkan dari suami ataupun dari orang tua saja ya Bu ya. Iya, Jadi betul keluarga sekali Bu. saling membantu seperti itu mungkin ya Bu. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana nih dengan tindak lanjut selanjutnya Bu setelah kita mengobrol, sudah Ibu punya rencana ke depan, setelah Ibu akan melaksanakan komitmen, selanjutnya rencana Ibu dengan tindak lanjut sesi kita ini apa nih? Mungkin saya perlu ngobrol lagi sama Ibu ya beberapa minggu ke depan, mungkin 1 minggu ke depan lah gitu. Saya mau mencoba dulu langkah-langkah yang barusan kita coba, kemudian saya ingin ngobrol lagi nanti ke depannya sama Ibu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik. Butuh waktu bertemu kembali mungkin. Siap Ibu, dengan senang hati mudah-mudahan segala rencananya berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik. Ketika nanti menghubungi dengan saya sudah ada kabar baik dari Ibu. Amin, Saya doakan amin, ya Bu ya, tetap semangat, tidak boleh turun semangatnya Bu Dede. Siap, terima kasih banyak Ibu obrolan malam ini. Alhamdulillah saya menemukan banyak solusi dari Ibu ya, dari kita berdua tentunya. Gitu. Tentu saja dari Ibu sendiri yang menguatkan ya Bu ya. Semangat Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rianti, Bu Dede. Tadi coachingnya sungguh luar biasa sekali ya. Bu Rianti sudah kelihatan sudah menjadi coach yang baik di sini ya. Ibu juga tadi sudah tadi alur tirtanya sudah terlaksana dengan baik. Cuman tadi yang jadi catatan saya itu di tujuan dan identifikasi agak sedikit gimana ya? Bercampur-campur apa gimana? Jadi di tujuan sudah dijelaskan lebih lebar tentang masalahnya mungkin ya Bu ya. Jadi pas diidentifikasi penggali kurang ini ya sudah diketahui gitu ya. Dari awal ya Bu ya. Iya, betul nggak? Merasa seperti itu nggak Bu? Iya betul Bu. Iya, tapi kalau untuk lebihnya itu sudah luar biasa banget nih di alur tirta, sudah jadi coaching yang hebat, Bu Dede juga jadi coaching. Makasih buat Bu Rianti sama Bu Dede. Nih kira-kira ya Bu, setelah tadi Ibu melakukan coaching sebagai coach dan tadi Bu Dede sebagai coaching, kira-kira nih dari yang telah Ibu lakukan saat coaching tadi, kira-kira yang menjadi ketercapaian indikator tadi yang Ibu inginkan itu apa sudah tercapai atau seperti apa kira-kira Bu? Dari yang telah Ibu laksanakan. Dari tahapan yang sudah dilalui saya kira sudah ya Bu. Sudah ada. Dari indikator yang tadi Ibu inginkan sudah tercapai gitu ya Bu ya? Walaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi kata Bu Citra yang sudah awalnya kita sudah tahu gitu. Jadi untuk mengembangkan pertanyaan berikutnya saya sedikit bingung gitu ya, untuk menggali lagi. Iya Bu. Oke. Baik, itu selanjutnya nih Bu, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang telah Ibu laksanakan? Kalau saya ingin memperbaiki pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena ketika menggali informasi dari coach itu sendiri, kita kan harus membuat pertanyaan yang memang menggali apa yang ada dalam diri potensi coach itu sendiri. Nah, itu yang ingin saya kembangkan, Bu.
saya masih kaku di sana gitu untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach saya lebih terbuka, lebih bebas mengutarakan menggali ya. sebagainya. Nah itu seperti itu Bu maksud saya. Aduh, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Rianti, Bu Dede. Alhamdulillah kita telah melaksanakan alur percakapan berbasis coaching ya. Tadi dengan alur Tirta. Mudah-mudahan tadi solusi-solusi yang telah ditemukan oleh Bu Dede dan Bu Rianti bisa diaplikasikan dengan baik ya Bu. Amin. Nanti mungkin ada tindak lanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Dede, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Citra, apa kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke. Hari ini Ibu Citra kan berperan sebagai coach ya untuk Ibu Rianti nih. Nah, kita kan sedang ada di dalam alur demonstrasi kontekstual gitu ya. Kita mengetahui rubrik penilaiannya seperti apa, kemudian konsep-konsepnya seperti apa. Nah, menurut Bu Citra nih, yang menjadi inti penilaiannya dari coaching ini apa sih? Mungkin alur tirtanya dapat ini ya, tahapan-tahapan tirtanya dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin seperti itu. Terus kita juga bisa nanti mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga nanti kita bisa juga merangkum masalah-masalah dari coach kita mungkin. Seperti itu. Oke ya, berarti dari mulai alurnya, kemudian pembicaraannya atau pertanyaannya gitu ya Bu Citra ya. Betul. Nah, kemudian nih ada kompetensi-kompetensi dalam coaching itu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa aja yang ingin Ibu Citra kembangkan di dalam percakapan nanti dengan Bu Rianti? Tentu dari semua kompetensi yang setahu saya kan dari ketiga itu dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi itu secara utuh gitu. Oke, baik. Jadi secara utuh tiga-tiganya ya ingin dihadirkan dalam coaching kali ini. Oke. Nah, kalau lebih spesifiknya nih yang ingin Ibu observasi dari 3 tahap atau 3 kompetensi itu, yang mana nih yang paling ingin Ibu spesifikkan nih, yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, karena mungkin saya juga agak kesulitan di situ. Kadang pertanyaan-pertanyaan akan muncul setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan dari coach kita. Mungkin seperti itu Bu De. Oke. Selanjutnya nih Bu Citra ya, pertanyaan terakhir sebelum kita mulai coaching. Indikator ketercapaian dari tujuan yang Bu Citra tadi ungkapkan tuh seperti apa? Saya ingin menjalankan percakapan atau coaching ini dengan sebaik-baiknya mungkin ya Bu ya. Dengan alur tirta yang utuh, tahapan-tahapannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dapat juga menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya. Seperti itu mungkin Bu. Oke, berarti indikatornya dari alurnya yang memang lengkap, kemudian pertanyaan berbobot dapat menggali potensi dari coachnya gitu ya Bu Citra ya. Oke, itu pertanyaan terakhir dari saya. Sekarang silahkan Ibu Citra dan Ibu Rianti mulai percakapannya. Baik Bu Dede, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih Bu Rianti? Kenapa wajahnya agak-agak gimana gitu Bu? Rada galau ya Bu, sembab ya Bu. Iya. Saya lagi bingung apa nih, ya? Lagi bingung. Bingung kenapa nih Bu Rianti? Kalau boleh saya tahu nih. Ya, makanya saya menghubungi Bu Citra. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan nih Bu mengenai kondisi saya di kelas. Kira-kira nih perbincangan kita malam ini mau tentang apa nih Bu? Kalau boleh saya tahu Bu. Mengenai kondisi kelas saya Bu. Saya kan kemarin sudah menerapkan budaya positif nih pada anak didik saya di kelas ya Bu ya. Tapi mereka
tidak konsisten, Bu. Nah, itulah jadi Oke. kegalauan saya. Jadi kondisi kelas Ibu saat ini yang tidak konsisten melaksanakan budaya positif seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, kira-kira nih Bu, ukuran ataupun yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita malam ini apa nih Bu? Ya, saya harapkan dengan mengobrol dengan Ibu Citra, saya bisa tercerahkan ya Bu, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan budaya positif itu secara konsisten untuk anak didik saya, Bu. Baik, jadi ingin budaya positif ini dapat dilaksanakan secara konsisten oleh anak didik Ibu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, saya pengen tahu dulu nih Bu, situasi saat ini seperti apa, tidak konsistennya seperti apa, mungkin seperti itu Bu yang ingin saya tanyakan. Iya, ini Bu, kemarin kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan setiap tahunnya selalu saya lakukan di anak kelas 3 SD. Kebetulan saya memang diberi tugas oleh kepala sekolah itu selalu saja di kelas 3, Bu ya. Karena di kelas 3 itu adaptasi dari mereka di kelas 2. Di kelas 2 kan biasanya jam pelajarannya lebih singkat, pembelajarannya juga tidak begitu berat, karena di kelas 3 ada pemahaman lebih lanjut, dan juga jamnya juga pembelajaran lebih banyak, Bu. Nah, ketika mereka masuk, saya juga sudah membiasakan hal-hal baik atau hal positif ditanamkan lah pada diri mereka gitu Bu. Dari awal pembelajaran pun selalu saya lakukan. Nah, apalagi ketika kita ikut pendidikan di CGP nih Bu ya, semakin mengarah lah tujuan kita. Oh, berarti semakin jelas lah apa yang harus saya lakukan. Ketika sudah saya arahkan semakin kuat pada anak didik saya, nah konsennya itu konsistennya mereka itu yang membuat saya mundur nih Bu, mundur dalam artian begini, naik turun lah ya, kadang saya semangat, kadang saya turun, kok anak-anak ini tidak bisa menerapkan secara konsisten gitu Bu, seperti itu. Kalau saya boleh tahu budaya positif yang telah Ibu rancang nih seperti apa nih Bu? Sebenarnya hal-hal yang sederhana ya Bu ya. Pertama, saya membiasakan pada anak didik saya untuk berbicara jujur, apapun kondisinya, karena saya tidak pernah menghukum mereka sebenarnya ya, walaupun ternyata di pembelajaran kita ada di modul, tapi sudah saya terapkan jauh-jauh hari dari prinsip-prinsip mengajar saya. Jadi ketika mereka masuk, saya ingin mereka belajar jujur, apalagi mengenai ini Bu, mengerjakan tugas ya. Kadang kan kalau anak kelas rendah itu suka patiron-tiron lah kata orang Sunda mah. Jadi suka saling menyontek gitu. Nah, saya ingin memandirikan mereka dengan cara tidak saling bekerja sama untuk tugas yang saya anggap itu bisa dilaksanakan oleh mereka sendiri gitu. Seperti itu, Bu. Jadi makanya prinsip jujur yang pertama kali saya terapkan pada anak didik saya gitu, Bu. Seperti itu. Oke, tapi, jadi mungkin ya, jadi Ibu mungkin ingin budaya positif dalam segi kejujuran itu dapat konsisten dilakukan oleh anak-anak ya Bu ya. Baik. Kira-kira nih situasi yang Ibu inginkan ada lebih yang lebih dari itu apa kira-kira Bu? Yang saya harapkan ketika saya menanamkan jiwa jujur pada mereka, mereka melaksanakannya gitu Bu ya. Jadi mereka tidak lupa. Tapi kadang ketika terjadi ya iseng bermain atau apalah gitu, hal-hal kecil, mereka bisa dengan sendirinya kadang suka berbohong gitu Bu, seperti itu ya, dengan kepolosan anak kecil seperti itulah. Tapi kan yaitu kembali mungkin karena spontanitas mereka terjadi gitu Bu, tidak dengan sengaja, saya juga yakin lah, karena mereka tahu bahwa yang saya terapkan di kelas itu kejujuran mereka gitu. Baik Bu. Nih kira-kira ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana nih posisi Ibu dalam mencapai keinginan atau tujuan Ibu untuk tadi apa, biar kejujuran itu dapat konsisten dijalankan anak-anak, seperti apa mungkin Bu? Skalanya. Kalau yang ingin capai Mas, skalanya tentu saja
10 ya Bu ya. Mm-mm. Karena mutlak kalau menurut saya kejujuran itu. Nah, tapi untuk saat ini dengan keberagamannya mereka ya kadang di titik 6, kadang di titik 5 gitu Bu. Jadi karena tidak konsistennya mereka seperti itu. Seperti itu Bu. Baik. Ini kira-kira kesempatan yang dimiliki Ibu saat ini seperti apa nih untuk mencapai angka 10 nih kesempatannya kira-kira? Sebenarnya kesempatan saya itu sebagai wali kelas, kebetulan kalau di SD kan memegang 100% ya Bu, kecuali hari ada guru olahraga dan juga guru PAI ya. Mungkin hari-hari tertentu lah yang tidak 100% saya pegang. Banyak sebenarnya Bu kesempatan yang saya miliki untuk mengembangkan itu sebenarnya. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira nih Bu ya, Ibu punya rencana atau gagasan apa nih untuk mencapai tujuan Ibu tersebut kira-kira? Ada rencana-rencana atau? Rencananya sih saya ingin selalu menerapkan. Tadinya kan saya selalu menerapkan ketika ada anak yang berbohong mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, ternyata kalau saya menunggu sikap seperti itu justru mereka bahkan mengulang-mengulang gitu ya. Walaupun tidak selalu konsisten pada anak tersebut. Anak ini berbohong, anak ini bisa berbohong kembali. Nah, yang ingin saya terapkan itu mungkin rencana saya itu saya harus terus mengingatkan mereka mungkin Bu akan pentingnya gitu. Jadi seolah-olah ya tidak boleh lupa gitu. Jangan sampai sudah terjadi kesalahan baru diingatkan kembali. Jadi rencana saya ya di pembelajaran mungkin harus terus disisipkan kebiasaan-kebiasaan baiknya atau budaya positif itu disambungkan dengan materi. Rencananya mungkin seperti itu Bu. Jadi tidak menunggu kasus dulu lah. Gitu. Oke. Jadi tadi Ibu ingin membuat rencana selalu mengingatkan anak-anak gitu ya Bu ya, untuk bersikap jujur. Dan juga mungkin nanti Ibu akan mengaitkan kompetensi itu dengan pembelajaran Ibu sehari-hari mungkin seperti itu ya. Iya. Mungkin ada strategi-strategi lain nggak Bu kira-kira selain itu? Mungkin penguatan karakter-karakter baik bahwa apa yang nanti bisa dicapai ketika kejujuran kita selalu pegang teguh. Mungkin itu ya Bu ya penambahan. Sehingga menguatkan mereka bahwa dalam dirinya itu saya harus jujur apapun yang terjadi. Karena ketika saya menghadapi mereka pun, saya dengan jujur, dengan terbuka. Apa yang mereka inginkan selalu saya tanyakan gitu. Segala sesuatunya selalu saya bicarakan gitu. Jadi penguatan seperti itulah, jadi memberikan contoh-contoh baik gitu agar mereka semakin paham dan semakin mengerti gitu Bu, bisa melalui cerita, bisa melalui video mungkin agar mereka bisa lebih termotivasi dan tidak lupa gitu Bu, seperti itu. Baik. Oke, bagus sekali Bu. Nih kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu biar anak-anak nih konsisten gitu melaksanakan kebudayaan positif tadi Bu? Ketika mereka, menurut saya tidak terlalu muluk-muluk ya Bu, ketika mereka melakukan kesalahan mau berkata apa adanya seperti itu Bu. Jadi tidak menutupi kesalahan dengan ketidakjujuran gitu ya. Terus menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa gitu menurut saya. Oke, jadi anak-anak juga dapat mengakui kesalahannya gitu ya Bu ya? Iya seperti itu Bu. Dengan bersikap jujur seperti itu. Kira-kira nih Bu, bagaimana cara mengantisipasi Ibu jika ada gangguan-gangguan dari luar untuk ketercapaian rencana Ibu nih Bu? Saya berencana ingin melibatkan satu guru ya Bu ya. Kebetulan kan hanya 2 guru, tadi saya bilang guru olahraga dan guru PAI yang terlibat langsung dengan anak didik saya. Nah, saya rencananya ingin mengajak satu guru yaitu guru PAI untuk terlibat dengan saya Bu. Melaksanakan melaksanakan rencana saya Bu. Karena menurut saya guru PAI itu berhubungan dengan akhlak juga ya Bu ya. Jadi penguatan juga dibarengi dengan
kebetulan alhamdulillah 100% beragama muslim di sekolah saya. Jadi dikuatkan juga dengan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang kita anut gitu Bu. Seperti itu rencana saya. Oke. Kira-kira nih komitmen Ibu apa nih terhadap rencana Ibu? Mungkin akan saya selalu mengevaluasi ya Bu ya. Setiap harinya apakah ada kejadian ataukah tidak. Terus melihat ketika saya memberi tugas pada mereka dengan melihat sikap anak-anak tersebut, apakah mereka benar-benar melaksanakannya dengan sendiri atau mereka dengan dengan malas. Kadang mereka malas ya, akhirnya mencontek gitu dan sebagainya gitu, seperti itu. Jadi mengamati setiap harinya mungkin tingkah laku mereka Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Tadi rencana-rencana Ibu dalam mengkonsistenkan anak-anak nih, terutama dalam sikap kejujuran ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, akan mulai dari mana atau kapan nih mulai dilaksanakan nih Bu? Rencana Mungkin Ibu. besok ya Bu ya, secepatnya itu. Kalau saya ingin segera melaksanakannya Bu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti Ibu juga bisa mengapresiasikannya dengan baik ya Bu ya, rencana-rencana Ibu. Nanti juga saya pengen mendengar nih Bu, keberhasilan dari rencana-rencana Ibu seperti apa. Mudah-mudahan. Iya. Kira-kira nih tindak lanjut dari coaching kita malam ini seperti apa nih Bu? Kita bisa bertemu lagi? Mungkin minggu depan ya Bu Citra, mudah-mudahan akan kembali berkonsultasi Bu. Mudah-mudahan ada kabar baik dan walaupun tidak, mudah-mudahan ada penguatan kembali dari Ibu. Rencana-rencana yang sebaiknya saya lakukan seperti apa kalau misalnya belum tercapai nih keberhasilan yang ingin saya capai gitu dalam sikap mereka. Baik, nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Terima kasih nih Ibu udah mau cerita, berbagi cerita nih bersama saya. Justru saya yang berterima kasih Bu Citra sudah meluangkan waktu untuk saya. Alhamdulillah sudah tercerahkan apa yang harus saya lakukan untuk besok dan seterusnya. Terima kasih sekali Bu Citra. Sama-sama Bu Rianti. Sampai bertemu lagi nanti ya Bu Rianti ya. Oke, baik. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Rianti. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali percakapannya. Ibu Citra sebagai coach, kemudian Bu Rianti sebagai coach. Sepertinya sudah nyaman sekali gitu ya, Bu Rianti bercerita ke Bu Citra gitu ya. Oke nih, Bu Citra, saya kembali ke Bu Citra ya. Ya, silakan Bu Dede. Tadi kan di awal Bu Citra menyebutkan indikatornya gitu ya. Indikator ketika Bu Citra tuh melakukan coaching tuh berhasil tuh seperti apa. Kemudian saya mau nanyanya, dari percakapan yang barusan dilakukan nih, kegiatan apa sih yang menjadi indikator yang tadi Bu Citra sebutkan, dan kemudian Bu Citra merasa bahwa itu sudah muncul gitu, itu sudah berhasil dilakukan. Baik. Kegiatan seperti apa? Tadi untuk alur sudah saya laksanakan ya Bu ya, tadi sesuai alur Tirta ada tujuan, tadi menanyakan tujuan, identifikasi masalah juga, terus rencana, dan yang keempatnya tadi tanggung jawab terhadap rencana aksinya seperti apa. Sudah saya laksanakan, cuman mungkin tadi saya agak kurang di ini ya, di pertanyaan-pertanyaannya mungkin saya. Seperti itu mungkin Bu. Oke, baik nih Bu Citra ya, dari mulai alurnya berarti sudah bagus gitu ya. Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan catatan-catatan saya tadi ya selama coaching. Sebetulnya nggak banyak gitu, karena memang saya lihat juga Bu Citra sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta gitu. Semuanya sudah ada dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya sudah ada gitu, dimunculkan di sini. Kemudian saya lihat dari Ibu coachingnya juga gitu ya, Ibu Rianti sudah mulai nyaman nih bercerita gitu ya, kemudian membayangkan nanti ke depannya seperti apa gitu yang akan dilakukan. Nah, itu barusan catatan dari saya ya Bu Citra. Alhamdulillah sudah baik sekali, luar biasa. Kemudian nih dari yang percakapan barusan, kompetensi yang dirasa Bu Citra nih masih perlu dikembangkan. Itu yang bagian yang mana nih, kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan lagi? Apa ya tadi
mendengarkan aktif mungkin ya, terus, setelah mendengarkan yang meresume itu mungkin saya ingin lebih dikembangkan lagi, meresumenya dan langsung untuk, langsung memberikan pertanyaan yang berbobot dari dari masalah yang telah disampaikan coach saya, seperti itu mungkin Bu Dede. Oke, berarti dari mulai mendengarkan aktif ya, karena dengan Mhm. mendengarkan aktif, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, Bu Nah, Citra ya? seperti itu. Kalau kita udah Oke, bisa mencerna ya, udah bisa meresume dari percakapan tadi, dari apa, jawaban-jawaban Koci, pasti setelah itu kita bisa mengeluarkan, pertanyaan-pertanyaan dari kita seperti sebagai coach, seperti itu. oke, luar biasa sekali penjelasannya Ibu Citra. Oke, Ibu Citra dan Bu Rianti, alhamdulillah kita beres dalam sesi ini ya. Kita akhiri sesi ini, terima kasih sudah percakapannya sudah luar biasa. Sekian dari saya sebagai pengamat di coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Selamat malam Bu Dede. Selamat malam Ibu Rianti. Apa kabarnya? Semoga sehat ya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Iya. Hari ini Ibu berperan sebagai coaching ya Bu. Iya, saya sekarang berperan sebagai coach Bu. Nah, kira-kira nih Bu, penilaian apa yang akan Ibu berikan ketika dalam percakapan coaching? Kalau penilaiannya, saya lebih menitik beratkan ke mendengar aktif mungkin ya Bu ya. Sebetulnya tiga-tiganya gitu ya, dari kompetensi apa sih, coaching gitu ya. Namun yang ingin dinilai yang paling ditonjolkan gitu ya dari alur ceritanya, kemudian dari pertanyaan yang berbobotnya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah dari ketiga mungkin ya. Salah satunya adalah apa Bu? Tadi maaf. Betul, Bu. Yang ketiganya kemudian yang pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Dari alur tirta dan pertanyaan yang berbobotnya. Iya, luar biasa ya Bu ya. Nah, Ibu kira-kira menanyakan bagian kompetensi mana nih secara spesifik yang ingin Ibu observasi ketika berperan sebagai coach? Iya, mungkin dari awalnya sebetulnya sebelum ke pertanyaan yang berbobot saya harus mengobservasi dulu atau memantapkan dulu di mendengarkan aktif mungkin ya Bu. Nah dari situ saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, yang kemudian bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dialami coach saya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Kalau berbicara tentang indikator, mungkin ketika saya melihat coach saya nyaman gitu ketika berbicara dengan saya, kemudian mengungkapkan solusi-solusi yang memang ingin ia capai gitu, mungkin itu sudah menjadi indikator pencapaian saya gitu ketika menjadi coach. Jadi coach-nya bisa menyampaikan gagasan-gagasannya gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu. Silakan kalau begitu dilanjutkan. Coaching-nya sudah ada Bu Dede, Bu Citra, silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Rianti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Citra, gimana nih kabarnya hari ini? Agak kurang enak badan gimana gitu Bu, galau-galau. Gimana gitu ya. Saya lagi punya sedikit masalah nih Bu, pengen cerita. Oke, ada masalah berarti ya. Kira-kira nih, apa sih yang ingin Ibu obrolkan dengan saya malam ini? Saya pengen ngobrol tentang pembelajaran saya di kelas Bu, akhir-akhir ini sejak masuk pembelajaran normal ya, luring. Saya pengen ada sedikit pencerahan nih Bu. Oke, kan kita sekarang mau ngomongin tentang pembelajaran gitu ya Bu ya.
Nah, dari setelah kita belajar ngobrol nih, hasil yang diharapkan Ibu seperti apa sih? Kita menemukan apa sih dari obrolan kita? Pengen punya solusi aja Bu, solusi dari pembelajaran yang sedang pembelajaran yang sedang kita laksanakan setelah pandemi ini Bu. Pengen punya solusi aja. Oke. Oke, berarti kita akan mencari solusi dari masalah yang dihadapi Bu Citra ya. Nah, Betul. kira-kira saya mau tahu dulu nih, situasinya yang sekarang tuh seperti apa sih pembelajaran yang tadi disebutkan oleh Bu Citra? Begini Bu, mungkin ini efek dari kemarin kita terlalu lama ini ya, belajar di rumah daring ya. Betul. Terus kita sekarang sudah mulai pembelajaran secara normal. Bahkan sudah full day dari pagi nih, jam 7 saya masuk sampai jam 3 untuk jam sore. Nah, untuk pembelajaran di jam-jam akhir nih Bu ya, jam-jam akhir, jam-jam sore itu anak-anak ini udah loyo. Kita juga sebagai pengajar udah capek banget, udah letih dengan segala aktivitas kita. Nah, gimana nih Bu? Saya pengen punya itu tuh solusi dari situasi saya gitu Bu. Oke, berarti Bu Citra ini melihat anak-anak didik Bu Citra itu sudah mulai loyo di jam-jam terakhir ya, karena mungkin adaptasi lagi dari pembelajaran daring yang awalnya di rumah gitu ya, hanya di rumah. Kemudian yang loyo itu ternyata bukan hanya siswa, tapi ternyata guru juga gitu ya. Betul sekali Bu. Nah, loyonya ini nih, tingkat loyonya atau tidak semangatnya nih, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa nih? Kayaknya 5 deh, setengahnya sudah habis dari pagi kayaknya. Oke, 5 ya, gitu berarti agak jauh nih. Kira-kira nih pengennya nanti setelah ngobrol ini atau setelah menemukan solusi di tingkat berapa yang ingin Bu Citra targetkan? Oke. Tentunya di tingkat 10 ya Bu ya. Karena pengen anak-anak tuh tetap semangat gitu ya dari awal, dari pagi sampai akhir gitu ya, biar materinya tersampaikan, tujuan-tujuannya juga tercapai, seperti itu, indikator-indikatornya tercapai. Seperti itu mungkin pengen ke 10 mungkin. Jadi pengennya ke langsung 10 gitu ya, biar stay terus nih semangat anak-anaknya Iya, biar gitu ya. semangat terus anak-anaknya. Oke nih, tadi berbicara tentang tidak semangat gitu ya di jam-jam terakhir. Kira-kira menurut Bu Citra nih, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu nggak semangat gitu di jam-jam terakhir? Mungkin karena kecapean ya Bu ya. Kecapean, anak-anak sudah lemas, sudah dari pagi mereka sudah belajar, sudah terbayang-bayang pulang gitu ya. Begitupun dengan gurunya gitu ya, pengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat istirahat, sudah capek mengeluarkan anak dari pagi. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, mungkin tadi ya yang saya simak faktornya dari kelelahan gitu ya, dari pagi full aktivitas, ternyata Betul. sore masih ada aktivitas nih gitu. Nah, Aktivitas, oke. iya. Berarti gini, kalau lihat dari situ, saya mau tahu dulu situasi yang diinginkan Bu Citra tuh terhadap peserta didik di jam-jam terakhir itu seperti apa sih? Anak-anak masih on ya Bu ya, masih on, masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran sampai akhir gitu, sampai jam pulang mereka semangat. Bahkan pengen mereka tuh pulang dengan suasana yang masih gembira gitu ya, karena pembelajaran meskipun di jam-jam akhir gitu ya, meskipun saya nanti masuk di jam akhir, anak-anak pengen tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, indikator tercapai semuanya, dan bahkan anak-anak pulang bisa dengan suasana yang senang gitu, dan bahagia. Jadi pengennya dari awal tuh sampai akhir anak-anak tetap on, semangat terus, bahkan mau pulang aja tuh tetap semangat gitu ya, nggak loyo. Gitu. Oke. Nah, menurut Bu Citra sendiri nih, agar semuanya terwujud gitu, agar anak-anak Bu Citra tetap semangat, kira-kira apa sih, gimana sih caranya biar itu terwujud gitu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya harus mencari strategi-strategi pembelajaran mungkin ya yang baru ya, yang bisa anak-anak itu ya menumbuhkan semangat lagi gitu ya Bu ya. Strategi ya berarti. Oke, kalau berbicara tentang strategi, ada nggak sih strategi yang sudah terbayang gitu? Bu Citra ingin melakukan atau menerapkan strategi seperti apa biar anak-anak tetap semangat? Mungkin dari medianya juga ya Bu ya.
Atau Mhm. mungkin kita lakukan dulu ice breaking gitu, ice breaking-nya agak diperbanyak. Nah, bisa Atau jadi tuh, Bu. mungkin ya, bisa juga mungkin kita, bikin apa dulu ya, bikin mungkin kemarin ya dari kita apa, eee, modul kita bikin dulu stop gitu yang Oh iya, teknik bisa stop gitu sejenak ya, Bu, ya, ya? kita bisa itu ya, sebelum pembelajaran dan mungkin nanti selipkan ice breaking menarik, terus medianya Mhm. juga mungkin ya, saya buat lebih menarik lagi, mungkin ada juga, TikTok-an dulu bersama mungkin ya, dengan Boleh tuh. lagu-lagu yang terkini gitu ya, biar anak-anak semangat gitu. Nah, boleh Apalagi tuh. Apalagi nih mungkin kira-kira kalau kalau bicara tentang media tadi, medianya juga harus menarik. Nih kira-kira mmm, medianya seperti apa sih yang diinginkan Bu Citra, yang bisa membuat anak-anak semangat gitu? mungkin medianya bisa juga, audio visual ya, bisa lewat Mhm, video, mhm. ataupun nanti mungkin, dalam tugas mereka bisa berkreasi membuat sesuatu produk yang menarik gitu, mungkin seperti itu Mhm. yang Oke, terbayang berarti ya belum. iya, berarti medianya bisa menggunakan audio visual gitu ya, biar anak-anak tuh nggak Mmm, bosen gitu, ada yang mereka iya, lihat, ada yang mereka dengar gitu mungkin ya. Tidak hanya nanti kita mendengar kan bisa penjelasan dari agak-agak rehat sedikit kan kalau mereka nonton video ya. iya, betul. Oke nih, sudah berbicara tentang media, strategi gitu ya, kemudian ice breaking. Nah, kira-kira nih, menurut Bu Citra, kesempatan yang dimiliki Bu Citra untuk mewujudkan itu semua tuh seperti apa sih gitu? Peluangnya gitu. Mhm, kesempatan untuk keberhasilan ya, Bu, ya? Iya, betul. Saya sangat berharap, setelah mungkin saya mengganti ataupun menambah media-media pembelajaran, dievaluasi juga mungkin nanti bisa pakai kuisis atau ya, biar menarik anak-anak ataupun dengan ice Mhm, breaking. Saya pengennya anak-anak, ini ya, apa, ya tadi, tetap semangat gitu, Bu. Tetap mhm. semangat sampai jam akhir, sampai pulang dengan bahagia tanpa beban, seperti itu. Oke, Mhm. berarti tadi harus ada yang disiapkan gitu ya, Bu, ya, dari Ya, mulai media dan, strategi dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ngobrol ini nih, yang pertama yang akan Ibu siapkan dari sekarang tuh apa dulu nih? apa ya, mungkin saya mau cari atau googling dulu tentang ice breaking menarik ya, Bu, ya, bisa. Bisa Ataupun bisa. menyiapkan juga, media-media yang menarik juga, evaluasi-evaluasi buat anak-anak, ataupun saya juga mau cari-cari lagu-lagu yang lagi hit nih di anak-anak, lagu apa nih kira-kira yang di karena anak-anak senang TikTok kan, Bu, kalau biasanya kalau masuk tuh, "Bu, kita bikin TikTok ini dulu yuk." Nah, gitu. Itu biasanya mereka agak semangat kalau kayak gitu. Oke, berarti Mungkin sudah seperti itu. terbayang ya, Bu, ya, untuk Iya, pembelajarannya seperti apa nanti. Oke ya udah agak-agak cerah ya, Bu, ya, setelah oke. berbicara dengan Ibu nih. Terima kasih. Oke. Terus untuk, tadi kan udah mau disiapin, dari mulai media dan lain sebagainya udah mau Ibu cari setelah kita ngobrol, malam ini. Kemudian untuk penerapannya ke anak-anak kapan nih kira-kira? Mungkin secepatnya ya, Bu, ya. Mungkin Mhm. minggu-minggu ini mungkin ya, biar saya juga, persiapan dulu mungkin ya. Mungkin minggu atau enggak minggu ini, minggu depan mungkin hari Senin mulai saya lakukan yang Oke, tadi, berarti rencana kalau tadi. semuanya sudah beres gitu ya, yang disiapkan minggu sekarang juga sudah mulai dieksekusi gitu ya, Bu, ya, ke anak-anak Iya, diterapkan. mudah-mudahan. Mhm. Oke. Nah, dalam mempersiapkan ini untuk mencapai keberhasilan, kira-kira ada nggak sih orang yang bisa mendukung Ibu Citra atau membantu Ibu Citra gitu? Ada mungkin rekan-rekan dari satu MGMP ya, satu MGMP satu sekolah mungkin bisa membantu ataupun sharing, sama-sama bertukar apa ya, taktik ataupun apapun media bisa kan bertukar-tukar, dan nanti mungkin kita bisa praktekkan bersama-sama juga, mungkin seperti itu, Bu, Oke, teman-teman berarti MGMP, sudah rekan. sudah terbayang juga ada yang membantu gitu ya, yang siap Iya, membantu memperlancar apa yang akan Ibu Citra, rencanakan, semoga apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya, Bu, ya, sesuai dengan amin rencana.
Terima Oke, kasih nih Bu Dede, siap. sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya nih buat saya di coaching. Alhamdulillah saya, jadi menemukan solusi-solusinya nih untuk pembelajaran di jam-jam rawan gitu ya. Alhamdulillah sekali. Ya, alhamdulillah Mudah-mudahan ya bisa Bu Citra. diaplikasikan ya tadi rencananya. Oke, selamat mengaplikasikan, semoga berhasil sesuai rencana ya Bu Citra ya. Iya, Oke, amin. kira-kira Nanti nih kita ketemu lagi ya Bu setelah ya. ya, setelah kita ngobrol ini kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan nih buat mengevaluasi apa yang Bu Citra lakukan? Mungkin nanti saya akan hubungi Ibu lagi setelah saya lakukan, rencana tadi ya Bu ya. Nanti saya akan Oke. cerita-cerita nih gimana keseruan pembelajaran di jam akhir dengan cara-cara yang telah kita buat tadi ya. Oke, selamat mencoba ya Bu Citra, semoga berhasil ya. Ya, terima Sampai kasih Bu bertemu lagi Dede. nanti. Sama-sama. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sangat luar biasa ya Bu Dede sama Bu Citra, dialognya sangat mengena dan runtut sekali ya. Bu Dede juga sebagai coach sangat membantu Bu Citra sehingga bisa menggali potensi apa yang ada dalam diri Bu Citra. Oh iya. Saya kembali ke Bu Dede ya Bu. Baik Ibu. Nah Ibu ya, untuk selanjutnya nih, kira-kira dari percakapan tadi dengan Ibu Citra ya, Ibu kan sebagai coach nih ya, kira-kira fokus pada area yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan diskusi tersebut, Bu? Mungkin saya fokusnya ke yang pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ternyata ketika kita ngobrol langsung nih, tiba-tiba bingung, apalagi nih yang harus kita tanyakan gitu, yang bisa menggali potensi koci gitu. Mungkin di situ saya ingin lebih mengembangkan lagi gitu, di mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika saya sudah bisa menyimak nih apa yang Bu Citra obrolkan, coach saya sampaikan, tapi ketika bertanya, apalagi nih pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin di situ gitu, lebih bisa mengatur pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan saya ajukan gitu. Ingin dikembangkan kembali ya Bu ya. Nih, Ya. apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Apa nih indikator ketercapaiannya setelah mengadakan ini Bu? Dan pengembangannya apa yang Ibu inginkan? Oke, kalau yang indikatornya mungkin tadi saya melihat coach saya sudah runtut menyebutkan apa saja yang ingin ia lakukan, kemudian ada orang yang bisa membantu gitu ya, dari percakapan tadi, dari mulai strategi, media, dan lain sebagainya, coach saya sudah menyebutkan gitu ya. Jadi sudah tergambar jelas bahwa coach saya akan melakukan sesuatu untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah terjawab ya segala aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu di kehidupan berikutnya kita bisa menjadi coach yang lebih baik lagi untuk lingkungan kita Amin, amin. sekitarnya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu. Bu Citra,